menghakimi mereka tidak menikah, pakailah mereka punya ukuran sepatunya, sandalnya. Kadang mereka tidak punya alas kaki. Kadang mereka harus pakai sandalnya orang tua punya yang ukurannya berbeda. Karena dasarkan hukum dan semuanya, hukum adat dan lain sebagainya. Semoga apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, gembala yang baik harus ada di depan, lebih dari untuk menuntun adalah mengambil resiko. Ketika serigala datang, dia harus hadapi dulu. Gembala yang baik harus ada di tengah, supaya dia punya harum baunya, bau domba. Kalau dia itu petani garam, engkau punya bau itu petani garam. Kalau umat paroki, contohnya nih, dia petani, kau punya bau lumpur. Artinya, ada bersama dengan mereka, itu yang Paus Fransiskus bilang kepemimpinan. Seperti gembala yang ada di tengah domba, supaya dia punya harum-harumnya kawanan. Kalau dia nelayan, jangan malu, engkau punya sisik ikan di tanganmu. Bau ikan, tidak apa. Maksud, Paus Fransiskus punya eklesiologinya hebat, penting sekali. Hierarki yang mampu keluar dari struktur yang membuat domba jauh dari gembalanya. Ini Paus Fransiskus menentang itu dalam pengertian itu. Makanya dia bilang, sebelum kalian jadi sangat spiritual dalam hidupmu, jadilah sangat manusiawi. Dan dia bilang, gembala yang baik ada di belakang. Kenapa? Karena begitu banyak domba yang pintar, yang secara insting tahu bagaimana pulang ke kandang. Banyak awam yang mengerti tentang keuangan, berikanlah kepada mereka. Dampingi dan ada bersama, berjalan bersama. Dan saya pikir Kapitel General SPD punya yang ke-15, bertobat dari 4 cara. Yang pertama, engkau bertobat dari yang menjadi pewarta kepada yang menerima pewartaan. Ketika saya berbicara dengan Pio dan Cynthia, saya bukan mewartakan mereka, mereka yang mewartakan saya. Artinya, engkau dengar mereka. Ada di sampingnya. Seperti Yesus berjalan di samping Kleofas dan murid yang satunya ke Emmaus, bukan jalan di depan dan di belakang. Jalan di samping, jalan sama-sama. Memang sangat sulit ya teman-teman. Iya, sulit. Belajar dari awam. Mereka ahli keuangan, belajar dari akuntan. Percayakan, begini, datang sini kau bantu saya. Engkau belajar psikologi, kau dampingi pasutri ini. Oh ya, engkau bagaimana? Engkau berjuang dari nol, dari bawah. Berilah seminar kecil untuk ini OMK kita punya bagaimana berhasil dalam usaha. Oh ya, engkau yang bagian ini, montir. Ya sudah, kalau begitu kita buat kursus montir untuk OMK yang mau jadi macam mau mengerti sih, kalau mereka rusak, mereka punya motor di jalan mereka bisa perbaiki. Bukalah hal-hal seperti itu. Saya masih ingat SPD buka bengkel-bengkel di paroki waktu itu. Sekarang semua termasuk paroki SPD tidak ada bengkel lagi di Flores. Anak-anak muda yang di situ OMK yang mau belajar jahit, ya kau panggil penjahit, kau beri kursus untuk mereka. Mulai dari ekonomi partisipatif. Mulai dari apa yang mereka bisa buat. Yang tukang roti, ya kau buat dulu untuk OMK inilah. Ajar mereka buat roti lah. Supaya di tempatnya beli roti, kalian buat sendiri untuk makan pagi roti itulah. Atau kita banyak muda masih gengsi, yang pergi suruh kuliah di Jawa, uang semua orang tua harus kirim. Kau akhir pekan kau pergi ajak masuk ke restoran, kau cuci piring di sana toh. Cari kerja seperti itu. Yang mau pacaran juga minta uang tua di orang tua. Minum mabuk di waktu sekolah, waktu kuliah. Kasihan orang tua petani. Baru gengsi, wisuda, pasang dia punya foto, dia punya pacar. Kaulah segalanya. Yang mendampingi saya dari tingkat 1 sampai wisuda. Kurang ajar sekali kepada orang tua. Foto dengan orang tua di kampungnya ini, status WA, malu.
Engkau loh hidupku. Ini orang tua sampai kau beli pulsa tiap hari juga orang tua harus kirim. Gandeng tangan, foto, status, di mana-mana nih kau pacar waktu wisuda. Malu, foto dengan orang tua yang makasih di Pinang atau lumpur di sawah. Saya pernah buat penelitian waktu jadi kapelan di sebuah sekolah Katolik. Kumpulkan anak-anak yang onse, artinya grado paling terakhir. Ini pasang saya kupu-kupu lagi, bagaimana nih ini anak siapa ini? Cintian, siapa yang pasang saya kupu-kupu lagi? Oke. Pengen saya panggil kapelan, saya bilang, kau berapa kali yang terakhir kali yang kau telepon bapak, bilang bapak saya kasih, saya mengasihi, mencintai, engkau merindukan engkau mama. Yang itu semacam kelas 12 ya, kelas 11 itu di sini mereka SMA sampai 11. Dia kaget. Dia bilang, Pater, sudah lama sekali saya tidak bilang saya punya bapak telepon. Bapak saya sayang engkau. Saya bilang ini, sekarang kau telepon dia, saya mau dengar di sini nih kok. Anak itu tidak mampu untuk menangis karena kalian lebih mudah mengatakan kepadamu, kepada pacarmu, saya mengasihi engkau, daripada mengatakan kau punya orang tua yang berlumpur, yang berkeringat untuk kalian. Jadi gembala dengan caranya sendiri di rumah. Yang orang seperti ini, berapa kali antara kita yang ikut room ini 279, engkau telepon kau bapak, mama, saya mengasihi engkau bapak mama. Malu lagi. Saya kalau libur tuh, cuti tuh saya pergi pasar, duduk di pasar ya mama. Santai sih. Siapa mama? Di rumah saya anak. Pergi mancing ikan. Dan celana pendek baju robe-robe di kampung tidak apa tuh. Orang kampung nelayan petani semua, saya malu bagaimana? Pi antar mama ke pasar kan lucu duduk. Bukannya dia mama duduk dengan mama tua yang papa le mama lele di pasar tuh duduk santai sapinya, cuek sapinya. Ingat bahwa engkau dipanggil dan antara mereka ini. Perkawinanmu juga di antara mereka, di antara sesamamu. Dari situasi orang tuamu seperti itu. Jadi ingat itu baik-baik. Seburuk apapun mereka, besarnya sakit hatimu, tapi ingat tanpa mereka engkau tidak ada di sini. Pio, semua yang ada di sini. Mungkin saat ini engkau berpikir dia membenci engkau, tapi mereka selalu berpikir dari kacamata mereka. Engkau ingin engkau jadi baik, tapi mungkin cara pandang untuk menjadi baik itu keliru dengan cara pandang. Maaf, ini sebenarnya untuk anak-anak muda hanya harus masuk ke sini juga, dan gembala yang baik dalam situasi pastoral seperti itu. Kalau engkau dipercayakan jadi ketua KUB, ketua lingkungan, ketua stasi, itu bukan untuk jadi otoriter. Itu supaya engkau duduk dan sama-sama berjalan dengan mereka. Lupakah Anda waktu masih kecil, Yan Hudet, pastor paroki saya punya di Laga, naik kuda. Ini saya naik gajah lagi nih. Step Alex, oke. Engkau sudah saya naik gajah lagi. Naik kuda dengan trompet. Sekarang sudah ada mobil, motor. Tidak pernah kunjung umat. Engkau kunjung ketika engkau dipanggil untuk misa saja. Kalau stasi yang bisa kasih banyak, engkau rajin ke sana. Stasi yang kering, kerontang, engkau tidak pergi. Jadi ini bukan saya omong satu pihak, seluruh pihak. Dari pastoral sampai yang paling kecil di bawah. Aduh, Romo bikin OMK. menangis lah. OMK. Jangan pernah takut menjadi lain dari dirimu. Yang asli. Hidup itu yang asli. Saya masih ingat ketika saya partir top di Bekasi, Arnoldus. Pergi cari di sekolah-sekolah negeri. Saya selalu ingat Lucius Sariuran. Kau kerja di Pasca ya? Mau Pasca kayak, mau Natal kayak. Pasca itu perkumpulan siswa-siswa Katolik tapi yang kerja di negeri.
Pergi sampai di ini tol Bekasi Timur ada satu SMP. Aduh, saya sudah lupa ya. Ada satu SMP sekolah Protestan. Saya masuk cari yang siswa-siswi Katolik. Dampingi mereka. Pergi retret dengan anak-anak yang negeri itu, SMA negeri, termasuk dokter, aduh saya lupa ya, anaknya Bu Aang, yang karya mitra Tambun punya anak dokter itu. Kami pergi retret di gunung. Waktu itu saya omong 2005-2006. Teman-teman. Maksudnya hal-hal seperti itulah. Ada bersama dengan mereka itu sudah menjadi kebanggaan mereka. Secara pastoral seperti itu, kalau engkau dipercaya menjadi ketua stasi, ketua lingkungan, siap pastoral Santo Yosef atau apa, ada bersama. Engkau dipimpin bukan untuk jadi otoriter di situ. Yang terbesar di dalam kerajaan Allah adalah yang terkecil. Yang mau jadi pertanyaan dia harus terakhir. Yang menjadi pemimpin dia harus menjadi pelayan. Yesus omong seperti itu. Ketika ditanya Mahatma Gandhi tentang khotbah di bukit, Matius 5, tanya, kenapa dia bilang saya tidak jadi Kristen, kenapa? Kenapa Yesus itu baik sekali, tetapi orang-orang Kristen pengikut dia itu tidak menghidupi Matius 5 ini khotbah di bukit itu. Berbahagialah orang miskin, tetapi orang Kristen pemimpin cari orang kaya. Tadi sih. Ya, Pater, aku pernah dengar. Kalian diam semua, saya jadi sedih juga nanti. Memang, Pater. Aku memang pernah dengar cerita itu tadi, Pater, yang terkait 7 sabda bahagia itu. Ada seseorang yang mau masuk Kristennya. Seperti yang Pater katakan tadi itu ternyata benar. Oke, hati-hati juga orang tua. Ada namanya paradoks kehidupan. Allah menciptakan pertama, menciptakan anjing. Menciptakan anjing yang pertama. Aduh, saya ingat dulu. Allah menciptakan anjing. Oh, tidak. Yang pertama, Allah menciptakan keledai. Karena engkau adalah keledai, maka akan kuberikan engkau 30 tahun. Keledai bilang, saya 30 tahun untuk pikul barang manusia punya. Tuhan Allah. Jangan kok. Kasih saya setengah saja. Tuhan yang baik sudah. Kau kerja 15 tahun. Lalu Tuhan bilang, dia menciptakan anjing. Dia bilang, saya menciptakan anjing karena engkau baik hati, maka engkau hidup 20 tahun. Anjing bilang begini, terlalu banyak Tuhan. Beri saya 10 tahun saja. Tuhan bilang, oke, kau 10 tahun. Tuhan ciptakan ketiga. Tuhan menciptakan monyet. Tuhan bilang, karena engkau monyet, mengembirakan hati sesama, maka saya kasih engkau 20 tahun dulu. Monyet bilang, untuk loncat sana sini 20 tahun. Tuhan, terlalu banyak. Kasih saya 5 saja kah? Akhirnya Tuhan kasih 5. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, dia bilang, karena engkau manusia, maka saya kasih 30 tahun. Marah besar. Marah besar manusia. Tuhan Allah, kenapa kau kasih 30 tahun tadi? Itu tidak cukup. Maksud Tuhan Allah, kita negosiasi. Kenapa engkau tidak kasih saya 15 tahun yang ditolak oleh keledai? Kasih saya 10 tahun yang ditolak oleh anjing, dan kasih saya 5 tahun yang ditolak oleh monyet. Jadi manusia, setelah dia 30 tahun, dia kerja 15 tahun. 15 tahun itu yang ditolak oleh keledai. Lalu dia hidup 10 tahun lagi seperti apa yang ditolak oleh apa? Pio? Oleh anjing. Dan hidup lagi 5 tahun yang ditolak oleh monyet. Jumlah 15 tambah 20, 50, 60 tahun kira-kira seperti itu. Ini namanya paradoks kehidupan. Setelah berumur 30 tahun, manusia bekerja 15 tahun seperti keledai. Setelah itu, dia menjaga rumahnya 10 tahun seperti anjing. Dia harus loncat ke rumah anak-anaknya 5 tahun untuk mengembirakan hati para cucunya. Ini adalah paradoks kehidupan. Hanya saya mau katakan, jadilah bahagia, jadilah berharga di dalam perjalanan hidup. Manfaatkan semua perjalanan hidupmu untuk menjadi berharga. Jangan kau tunggu sisa
15 tahun yang tinggalkan oleh keledai, 10 tahun untuk jaga tinggal di rumah setelah pensiunmu seperti anjing, dan lompat ke sana sini di rumah anak-anakmu untuk menjaga cucu-cucumu seperti monyet. Paradoks kehidupan. Paradoks kehidupanmu, kehidupanku, dan kehidupan kita. Jadi bahagia dalam perjalanan hidup. Dan bahagia itu bukan seolah-olah engkau baik saja, tidak. Bahagia di tempat yang benar. Karena kita berharga di tempat kita berada. Satu botol air ini di toko, di kios 5.000, di restoran 10.000, di hotel 15.000, di bandara mungkin 30.000. Engkau yang sama, tapi harga kehidupan tergantung tempat di mana engkau meletakkan hidupmu. Kita ini bukan bahas lagi kitab suci, tapi bahas dulu macam rekoleksi saja ya. Pio. Sini, udah menangis pula aku. Jadi bahagia. Bahagia dalam hidupmu. Dan kebahagiaan orang tidak akan memberikannya kepadamu. Engkau bertanggung jawab terhadap kebahagiaan. Apa yang dikatakan orang lain adalah opini mereka. Tetapi apa yang dikatakan oleh dirimu sendiri adalah keputusanmu. Bahagia dengan keputusanmu di tempatmu berada. Oke, renungan malam, Opa Jeff. Opa Jeff, renungan malam di Indonesia. Saya pamit dulu. Sampai jumpa. Jeff, Jeff, kau di mana kau, sapumpatir ganteng? Sampai jumpa ya. Romo, Yo. itu ada Caca. Slayer nggak disapa Romo? Oh ya, Slayer. Aduh, minta maaf. Aduh, saya pikir setia ada orang Titanium, lagi. titanium. Titanium Slayer. Romo. Oh begitu. Ibu atau bapak ini? Ya, Salve Romo. Salve Slayer. Dari mana ke engkau? Oh, Ani. Titanium Romo. Mau ditanyakan satu aja Romo. Yo, silakan. Umelang mana Romo? Udah itu Loh? aja. Om Elang? Dia lagi terbang. Om Elang buka komal sendiri, kau tanya yang serius sama Romo. Kalau bercanda aku turunin kamu. Ada. Gak mau bantah Romo, Kak Sinti maksudnya gitu. Pura-pura cari Umelang. Kenapa? Maksudnya Om Elang ada hubungan Mau apa? bertanya apa mumpung ada Romo? Sehat Romo. Sangat sehat. Minum 3 liter air per hari. Tidak rokok, tidak minum dari kecil sampai sekarang. Masih ikut turnamen bola kaki, umur 45. Kalau mau tanya dari segi kesehatan. Cukup. Kak jelas ini. Aku udah Slayer, menangis. engkau tinggal di mana, Slayer? Gak jelas nih. Tapi tidak apa ya. Sedikit kita buat lucu toh. Tidak apa. Slayer. Slayer, engkau cerita tentang Slayer. tentang titanium dulu bagaimana itu? Engkau meninggalkan elang malam ini kah, Slayer? Saya senang sekali Slayer ada di sini. Saya sekali begini ya, Slayer. Tidak apa kan? Slayer open mic. Biarlah, Cynthia, aku jangan marah-marah dia lah. Dia anak baik, Slayer. Anak baik. Nggak, dia baik kok Romo dia. Ya, saya pikir ini penting sekali ya. Slayer, di sini engkau selamat datang ya. Kapan saya engkau mau naik, waktu minta naik pasti engkau diterima. Jangan sampai engkau kangen dengan elang, kau datang kunjung Cynthia perawatnya. Ini pengemudi apa namanya, ambulans nanti. Ambulans. Engkau juga anak Allah ya, layarnya. Layar engkau juga anak Allah yang mencari kebenaran. Dan Dia kebenaran pimpinan ini Romo. Pimpinan dia- Titanium wilayah Madura. Oh begitu. Ini saya harus kenal baik Om Flyer nih. Slayer, maaf Flyer lagi. Slayer. Biar so. Cynthia, kita kalau ada Slayer begini kita senang-senang lah, maksudnya untuk bahagia juga. Lisa, bagaimana Lisa? Tadi mau tanya.
Siapa bilang tidak? Bukannya susah mau tidur. Mau tidur lagi mau. Tadi kan saya agak telat naiknya karena baru pulang pendalaman iman. Terus mungkin masih berkaitan tentang perkawinan. Eh, di lingkungan saya ada beberapa yang masih mengurus persiapan perkawinan walaupun sudah punya anak. Jadi ada kendalanya adalah ya terkait belis itu. Cuma yang ingin saya tanyakan, saya baru tahu ketika dikatakan bahwa mereka orang tua yang anaknya belum menikah namun sudah hidup bersama, belum mengurus hukum perkawinannya, orang tua itu kedua orang tuanya mereka tidak sambut gitu. Dan ini saya baru dengar gitu, maksudnya baru tahu. Biasanya yang saya tahu sih tidak seperti itu, maksudnya biasa-biasa aja. Tetapi ini saya baru tahu. Apakah memang seperti itu, Kak Pater? Maksudnya bahwa di dalam gereja kita ada juga seperti itu. Maksudnya ketika anak tidak mengurus perkawinan belum selesai, namun orang tuanya itu tidak sambut. Apakah itu keinginan diri sendiri kedua orang tuanya atau memang ada dari gereja sendiri menentukan seperti itu? Saya baru dengar ini. Kau Ya, dengar dari makanya saya juga baru dengar. dosa orang tua anak punya orang tua tanggung mana? Makanya saya tanya. Tahu-tahu dia orang tua Jadi- mati tidak komuni tidak mengaku dosa bagaimana? Iya, makanya. Itu saya baru Jadi dengar nggak itu di mana? berlaku ya. Iya. Di di mana? Itu lebih mungkin ke ada arah- pertimbangan pastoral tapi saya tidak mengerti. Ini kebetulan dari arah timur ya. Ke arah Dili situ loh, Pater. Perbatasan. Saya lupa parokinya apa. Berarti nggak berlaku seperti itu ya, Patar? Maksudnya kan hal seperti itu kan juga saya juga karena baru dengar, apa saya yang kurang informasi. Karena sampai kedua orang tuanya tidak mau sambut sebab hal seperti itu ya agak-agak ini juga ya. Tapi kenyataannya tidak ya, Patar, maksudnya tetap bisa sambut ya maksudnya. Biar orang tua juga maksudnya disadarkan, karena percuma kalau anaknya belum mengurus pernikahan sampai sudah cucunya usia 7 tahun, namun orang tua sendiri tidak mempersiapkan diri untuk sambut, ya berarti perlu ada arahan juga gitu kan, Pater? Oh, kebijakan pastoral ya? Iya, saya belum mengerti. Mungkin saya menghargai kebijaksanaan keuskupan atau apa, saya tidak tahu dalam pengertian ini. Jadi minta maaf. Jadi sudah mau 17 tahun di sini, saya tidak mengerti situasi pastoral di sana. Jadi kalau saya mau omong tanpa data saya tidak bisa, Eli, saya tidak akan bisa omong. Jadi nanti orang bilang kebenaran kebenaran itu butuh bukti. Iya. Contohnya begini, kalau saya bilang gereja ini didirikan di atas para rasul, harus ada bukti, yaitu kubur mereka punya dijaga oleh gereja Katolik, selesai, itu buktinya. Contoh kecil seperti itu. Kalau bilang, oh ini 267 paus tanpa berhenti, ya sudah ada daftarnya, ada. Dari Petrus sampai dengan Leon 14, seperti itu. Makanya ketika engkau mengambil situasi pastoral seperti ini, saya tidak bisa memberikan jawaban. Karena yang pertama, saya tidak bagian dari sebuah keuskupan di situ contohnya. Walaupun orang tua dan kalau kurang liber masih arkidiosis lagi Kuspan Agung Ende. Tetapi dalam pengertian saya tidak bisa membedah apa yang saya tidak tahu situasinya seperti apa. Tahu-tahu takutnya sakitnya di telinga, saya potong dia pun jari. Bagaimana itu? Maksud sakitnya di telinga, saya bedah jarinya, kan tidak mungkin kan, Lisa? Oke, terima kasih. Itu aja sih, Pater. Terima kasih. Nah, engkau punya kucing, saya gambar ini anjing, kan tidak mungkin. Teman-teman, saya ini tidak tahu gambar sama sekali. Saya ini paling parah gambar. Pernah waktu SD suruh gambar anjing, parah lah saya. Saya gambar batunya, baru kasih keluar ekornya. Ibu guru marah besar, dia tanya, anjingnya di mana? Dia bilang, di balik batu. Oke.
Ini Ibu Budi, saya tuh dikeluarkan dari SDK salah satu SDI Bonawa tuh gara-gara nakal seperti ini. Saya dihukum 1000 kali ini Ibu Budi, ini Ibu Budi, ini Ibu Budi, tulis itu. Saya tulis, ini Ibu Budi 1000 kali nih, ini Ibu Budi harus kembali. Saya bilang, ini Ibu Budi ke dalam kurung 1000 kali, tutup, selesai. Daripada kau tulis 1000 kali lah begitu. Ini Ibu Budi dalam kurung 1000 kali, selesai kan sudah. Nakal-nakal waktu kecil itu seperti itu. Saya gara-gara dikeluarkan dari SDI Bonawa, suruh ke Maumbawa, kelas 2 SD. Lucunya di sini. Hari pertama kan kita dari kota, topi dasi sepatu lengkap. Saya tuh bertahan topi dasi sepatu lengkap 1 minggu. Setelah itu saya punya topi di mana, dasi di mana, kaos kaki di mana, sepatu di mana saya tidak tahu. Saya kasih semua teman-teman kelas. Dengan sandal jepit saya pergi sekolah, santai saya. Ya punya situasi masa lalu ketika saya masih SD kelas 2, mama masih di bapak di kampung. Dia mau bawa. Saya tuh setiap bulan bolos 2-3 minggu ke ND karena dengan mama di sana. Masa lalu seperti itu. Bahagia sekali. Pergi cari ikan. Orang pulang sekolah cari ikan. Dicari ikan. Itu dorong orang perahu di pantai-pantai itu. Maka waktu umur 12 masuk seminari, ikan tuh mungkin ada berapa ini siregan besar tuh, ikan kering tuh taruh di rumah. Ya, kalian punya masa kecil. Ingat bahwa masa kecil itu membuat kita sekarang ini seperti apa. Dan jangan pernah berikan kepada anakmu apa yang kau tidak pernah alami. Jangan kau katakan begini, kau terima HP ini karena kau punya kakek dan nenek tidak pernah beri HP. Kau hidup tidak ada HP, zaman bukan HP, bagaimana? Dulu dengar itu, dengar ini Kerajaan Majapahit yang ada di radio tuh jam 4 sore itu. Nama apa itu program? Saya bahagia sekali dengar itu, cukup itu, bahagia sekali. Program apa namanya jam 4 sore itu? 5 sore yang dengar radio tuh ada yang Kerajaan Majapahit punya dulu tuh. Oh kita seolah-olah itu benar di dalam radio, kita dengar di luar itu. Begini, bukan lagi pergi dengar di rumah tetangga. Seperti itu. Ya, sahur sepuh. Benar sekali. Saya masih kecil di N itu kalau hitam putih tuh, kalau Elias Pikal tinju tuh semua orang turun dari kampung-kampung itu pergi nonton Elias Pikal tinju. Salve Romo, salve semua. Ya, boy. Yo. Ya. Kita hidup masa kecil itu, masa lalu. Salam, salve semuanya. Romo, saya bisa izin menjawab Bentar. yang tadi pertanyaan Ibu Lisa, kah? No, silakan. Romo. Dulu saya diperlukan sebelah Timor Leste di Keva Manado. Jadi aturan itu pas di kami di sini. Oh, begitu. Silakan. Jadi begini Ibu Lisa, itu bukan ketetapan gereja ya. Itu kesepakatan DPP untuk mendidik orang-orang tua yang kebanyakan menghambat. Kebanyakan di sini orang kumpul kebo atau terlambat menikah itu karena adat belisnya belum selesai. Padahal pernikahan itu kan cukup cinta, kesetiaan, dan setelah ikut kursus. Tetapi biasa yang menghambat itu adat. Dan adat di sini yang biasa menghambat. Sehingga itu salah satu pemicu supaya orang tua bisa memperlancar itu. Jadi itu bukan aturan gereja, kesepakatan. Kalau tidak seperti itu, maka cenderung di sini orang nikah adat, itu sudah bisa kumpul kebo ini. Nah, karena mereka anggap adat seperti tadi Romo katakan bahwa harga diri itu lebih dari sakramen. Jadi sudah bayar belis ya sudah kumpul kebo. Nanti nikahnya bisa 5-6 tahun bahkan sampai puluhan tahun. Nah itu yang makanya disepakati supaya mengurangi itu. Orang tua harus sadar. Nah dikeluarkan aturan itu. Tapi pelan-pelan orang sadar dan sekarang sudah tidak lagi. Itu kan berlaku sampai dengan sekitar tahun 2010 itu tidak ada lagi. Seperti itu. Ini bukan hukum gereja. Makasih Romo. Baik, Bapak dari paroki mana tadi? Saya paroki Santa Teresia Keva Manado, Keuskupan Atambua. Oke, Keuskupan Atambua, Keva Manado ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya infonya, Pak.
Ya, makasih. Ya, silakan. Pater. Ya, silakan. Udah selesai kan si ini Ibu Magda ini apa ini Ibu Magda Magda. Silakan. Bu Magda. Wah, mau tidur Ya, nih. halo. Salve. Ya, salve. Malam. Ya, silakan. Ya, ini dari Papua Hmm. yang pernah masuk di komalnya Romo. Romo, mic-nya ketutup. Oh iya, udah sudah jam 1.42 ini. Wih, kalian ini hebat sekali ya. Matahari semua terbit Bu Magda. Iya, 1.42, betul. Bagaimana Bu Magda? Judulnya di sini apa ya, Romo? Judulnya apa sharingnya? Terserah mau sharing apa saja. Oh, ya. Iya, boleh tanya Romo, misalnya Iya, makanya. kan ada Bu umat- Magda dari ada- sana tapi asli Papua bukan? bukan asli ini Bapak Kupang, Mama Jawa Tengah. Jadi lebih ke Kupang atau lebih ke Jawa ini? Kurang tahu juga. Kupang Omong kayaknya tahu Papua Bapak. atau omong Jawa? Ngomong bahasa Indonesia di sini. Wow, siap gerak begitu. Ya. Oke, silakan Bu Magda. Kita mau tanya ini, kan di umat kita kan ada kan orang tuanya juga masih belum nikah sah begitu, masih kumpul kebo juga. Tapi hari-hari pergi ke gereja bawa anaknya minta berkat ke Romo, apakah itu dibolehkan? Berkat Anak itu untuk bayinya. semua orang. Ya, berkatnya untuk semua orang. Tetapi mereka tidak komunikan, terima komuni tidak kan? Tidak, kayaknya tidak. Ya, mereka pasti tahu, orang tua tahu tidak ke sana. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Yang tidak seperti anak kecil ini tidak akan masuk kerajaan Allah. Jangan kita jadi penghalang anak-anak datang kepada Yesus. Tapi waktu Kalau itu ibu juga bawa selalu anak ke gereja untuk minta berkat, itu Tuhan sayang sekali. Jangan tidak usah cemas itu ya. iya Romo. Jangan kau bilang, ada juga- kalian karena orang tua tidak menikah, anak-anak tidak boleh datang. Siapa bilang itu? Nanti Yesus marah besar. Bantu dalam Matius 19 ayat 14. Iya. Iya. Matius 19:14 belum. Matius 19 ayat 14. Saya izin turun dulu ya. Makasih semuanya yang ada di sini. Sampai. Ya Romo, salve. Selayar kalau ada live undang-undang ya selayar ya. Siap Romo. Ya, Makasih, mantap. salve. Ya, terima kasih. Ya. Aduh, udah kebuka ketutup lagi gara-gara si ini nih. Tanya Romo, boleh Romo? Sebentar. Ya, Dengan bentar, Ibu Magda dulu sebentar. Bentar. Matius 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Jangan halang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti inilah yang memiliki kerajaan surga. Tolong ya. Walaupun kalian belum menikah, masih dalam proses mau menikah. Kamu bilang, karena saya belum menikah, sebuah anak tidak boleh dapat berkat. Jangan. Itu haknya Tuhan Allah untuk berkat dia. Bawalah. Biarkanlah anak-anak datang kepadaku, begitu, datang kepadaku. Lagu-lagu sekami itu. Bu Magna jangan lupa ya, bawa cucu-cucumu, bawa anak-anakmu ke gereja. Sebab Iya, oke. barang siapa yang tidak seperti mereka tidak akan masuk kerajaan Allah. Jangan kamu menghalang-halangi. Ayat sebelumnya, ayat 13-nya. Iya. Orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya di atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Orang bawa anak lalu ada imam, tidak boleh, tidak boleh. Yesus bilang, biarkanlah anak-anak datang kepadaku. Karena siapa yang tidak seperti mereka tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus teliti kepada para rasul yang melarang orang-orang datang ke Yesus, bawa anak ke Yesus. Jadi jadi orang tua jangan lupa itu ya. Kalian punya dosa, kalian punya situasi,
Jangan buat anak-anak menjadi korban dari kalian punya situasi untuk datang ke Yesus. Iya. Begitu Bu Magda? Tapi boleh tanya satu lagi Romo. Iya, ada juga silakan, yang Bu Magda. Kalian Papua bisa tanya 1000 tanya juga tidak apa. ada yang bilang begini lagi, apa? Kenapa kalau di gereja Katolik itu kok LGBT diberkati? Terus saya jawab, itu maksudnya diberkati itu bukan karena diberkati untuk pernikahan sesama jenis, tapi diberkati untuk menerima berkat bagi semua umat Katolik yang di situ. Saya bilang gitu. Saya memberikan hak jawab saya seperti itu, Romo. Kira-kira menurut Romo benar atau salah? Sangat jelas, semua anak Allah. Tapi berkat tidak berarti dia mensahkan dalam perkawinan. Karena ingat bahwa dalam perkawinan punya 2 standar, yaitu ratum dan konsumatum. Ratum artinya masuk dalam liturgi ofisial gereja misa, sebuah pernikahan atau diakon dalam upacara sabda, tapi pernikahan. Dan konsumatum artinya perkawinan itu dibawa kemana? Ke perkawinan. Perkawinan itu dibawa ke perkawinan resmi itu gereja itu ratum itu dibawa ke konsumatum. Artinya relasi sebagai laki-laki dan perempuan. Tidak ada laki-laki dan laki-laki, Bu Magda. Laki-laki dengan perempuan. Karena diciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi karena itu gereja cek kau punya KTP kau laki-laki atau perempuan ini, bahaya sekali ya. Gitu kan? Ya, karena Di dalam itu pencegahan banyak kanonik kan gagal seperti paham. itu. Iya, banyak orang gagal paham. paham karena waktu itu Bapak Paus kita yang meninggal ini kan pernah kan memberkati, Paus Franciscus. tapi mereka gagal paham ya, maksudnya mengizinkan mereka diberkati, tapi mereka gagal paham dikira diberkati dalam pernikahan padahal tidak. Bukan. Jadi makanya kalau bilang pernikahan ada 2 syarat di situ, ratum dan konsumatum. Ratumnya mana? Yaitu liturgi, ritusnya. Di situ kan menikahkan laki-laki dan perempuan di dalam sebuah ritus itu, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Makanya tidak ada satupun gereja Katolik menikahkan secara resmi ratumnya, liturginya laki-laki dengan laki-laki. Dan di dalam pengudusan tadi dalam Efesus 5 kan, hai istri, hai suami. Bukan nanti, hai suami. Kalau dia laki-laki juga nanti bilang mana? Hai suami. Begini tidak mungkin kan? Iya. Kalau dia perempuan dan perempuan bagaimana Bu Magda sebutnya? Hai istri. Yang satunya, hai istro. Tidak mungkin kan? Bingung lagi nanti. Berarti Injilnya harus dirubah kalau begitu. Jadi ratumnya, liturgisnya menikahkan laki-laki dan perempuan. Resmi di dalam liturgi gereja, ratum namanya. Konsumatumnya sangat jelas. Laki-laki dan perempuan. Tidak ada konsumatum laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau jeruk makan jeruk. Tidak mungkin kan ada reklame waktu kami masih kecil propaganda jeruk makan jeruk kan? Tidak mungkin kan? Tidak ada. Iya, sesuatu seperti itu. Iya, tapi kita jengkel juga kalau nonton perdebatan itu polemikus-polemikus itu selalu membuat tuduhan kepada kita Katolik. Itu ada gereja itu yang memberkati mereka sesama jenis. Tapi saya cuma nonton Berkat saja. sebagai tapi anak-anak. Makanan saja yang benda mati kita minta berkat. Binatang dan kebun kita minta berkat. Apalagi saya punya saudara ini. Dia punya sedikit kelainan karena apa? Karena mungkin ya yang tidak menikah karena apa? Karena dia punya seperti itu gejala hormonnya apa semua atau situasi sosial contohnya. Dia dulu suka dengan perempuan, tapi dia dikhianati beberapa kali, dia tidak percaya lagi perempuan, lalu cari laki-laki. Secara psikologis kita harus dampingi. Iya. Atau yang nona-nona, dia gagal selalu dengan laki-laki, dia tidak percaya laki-laki, selalu dikhianati, diselingkuhin. Dia bilang kalau bisa cari pasangan yang sejenis. Itu orang-orang yang punya persoalan secara psikologis yang kita harus dampingi, bukan melenyapkan mereka dari muka bumi ini. Contohnya Bu Magna contohnya. Bu Magna punya anak yang seperti itu. Apakah itu bukan menjadi anakmu, Bu Magna? Ketika dia seorang yang menyukai laki-laki, contohnya, apakah ketika dia laki-laki menyukai laki-laki dalam pengertian ini, apakah Ibu Magna tidak berdoa supaya Tuhan berkati dia? Berdoa. Apakah dengan status seperti itu menghilangkan status sebagai anak dari Bu Magda? Tidak. Kasihan dong. Protestan punya logikanya seperti apa? Jangan kau lupakan itu, dia juga anak Allah. Hanya mungkin punya situasi seperti ini. Rangkumkan dia. Dampingi dia. Jelaskan dia baik-baik. Mungkin dia masih mau kembali lagi.
Kalau dia tidak mau kembali lagi, itu urusannya dia Tuhan dengan Tuhan Allah. Tapi secara manusiawi, engkau cari dia yang hilang. Kau jangan tinggalkan dia hilang terus-terus. Dampingi dia. Kebaikan terbesar yang kau buat di situ, yaitu bagaimana dia menghargai dirinya sebagai manusia yang juga diberkati oleh Allah. Walaupun tidak pernah gereja Katolik menikahkan secara ratum pasangan yang sejenis. Tidak akan dalam sejarah Katolik. Berkatkan, doakan satu sama lain kan? Di dalam 1 Timotius 1 ayat 2 contohnya. 2 ayat 1 maaf. Naikkanlah doa untuk semua orang. Dia juga bukan manusia kah? Dia bukan orang kah yang tidak boleh didoakan? 1 Timotius 2 ayat 1. Bagaimana kalian yang memperdebatkan ini? Apakah kalian semua sudah orang kudus? Saya lebih memilih berada di gereja yang adalah rumah sakit untuk orang berdosa daripada ada yang mengatakan mereka adalah museum kumpulan orang kudus. Tetapi lebih parah daripada rumah sakit untuk orang berdosa. Di sini tugas kita semua adalah ini loh. 1 Timotius 2 ayat 1. Tugas kita semua. 1 Timotius 2 ayat 1, Romo. Karena itu, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk semua orang. Itu tugasku dan tugasmu dan tugas kita. Mendoakan saudara saya yang seperti ini, memohonkan berkat dari Allah untuk dia. Apakah itu bukan mandat dari Tuhan untuk mendoakan satu sama lain? Iya. Iya. Kasihan dong. Kamu doakan supaya kamu punya tanah, hasilkan baik, binatang, dia beranak, ayam atau apapun, babi atau apa, jaga supaya jangan nanti kalau ada hama mati semua kau ayam. Kau doa itu. Bagaimana saudari dia manusia ini saya tidak doakan dia bagaimana? Dia punya persoalan psikologi, spiritual dan semua. Hormon dan lain sebagainya. Apakah saya tidak boleh mendoakan dan minta berkat untuk dia? Ini yang namanya arogansia, kesombongan rohani dari orang-orang yang mau melebihi Tuhan itu sendiri. Iya. Lanjutkan doa Iya, kepada karena- mereka yang membutuhkan itu. Untuk mereka yang Iya, membutuhkan kepada Tuhan Allah. Iya, Romo. Jangan hakimi dia. Tapi satu pun tidak ada bukti bahwa gereja Katolik menikahkan secara ratum dan konsumatum mereka yang sesama jenis. Iya. Yo. Karena waktu itu saya juga punya pengalaman hidup, Romo. Waktu itu kan saya menikahkan anak saya. Terus saya memanggil yang tukang rias wajah itu, salon. Tapi dia orang Maumere. Terus dia namanya biasa kita panggil tuh Kak Loli. Saya juga pernah pendekatan sama dia kan, waktu di sela-sela kegiatan sudah tidak merias, saya pernah bertanya sama dia. Kan dia seperti begini, waria. Jadi saya tanya begini, Kak Loli, kenapa Kak Loli nggak mau kembali lagi menjadi laki-laki tulen atau bagaimana supaya yang benarnya kan harus menjadi laki-laki tulen. Tapi dia bilang tidak bisa Bunda, tidak bisa, saya tetap begini. Akhirnya dia Katolik, Romo. Tadinya katanya dia waktu itu pernah mau menjadi pastor, pernah sampai ke mana ya, Italia, pernah sampai Sudah, pokoknya dia bruder. Yang di Maumere itu sudah. Bruder. Iya. Dia sekarang Oh, ketua Perbakas Maumere, kalau tidak salah. Oh. Suka MC ya? Suka MC bukan? Iya. Ya, itu bruder, pernah jadi bruder. Dia suka ngomsi, Iya. MC juga. Oke. Iya, saya pernah pendekatan dengan dia juga. Heeh. Tapi dia tidak, katanya dia masih mencari jati diri. Dia bilang begitu. Dia pernah ke gereja Pentakosta, dia pernah ke gereja ini. Pokoknya dia masih mencari jati diri. Cuman saya tetap berteman dengan dia, tidak pernah mau membenci atau apa, tidak. Saya rangkul dia supaya dia kembali ke laki-lakiannya gitu. Romo ya. Oh, Romo kenal. Tidak kenal, tapi sekarang media sosial membuat kita kenal. Oh. Apakah Iya. saya untuk Dia menghakimi dia? tidak. Doakan. Jadi doamu dia harus di lebih Papua. kuat daripada situasinya. Iya, dia perias dan nge-MC. Ya. Di Maumere mereka punya perkumpulan besar Iya, oh, dan frater-frater kadang harus mendampingi mereka dalam retreat atau rekoleksi untuk mereka.
Iya, iya. Ini adalah kaum-kaum yang dalam Injil namanya kaum-kaum marginal. Yang dikeluarkan dalam struktur sosial di dalam Israel. Yang orang sakit, orang-orang seperti itu dihilangkan dalam pengertian itu. Dilarang untuk masuk ke sini dan situ orang sakit tidak boleh ke bait suci. Orang-orang seperti ini tidak boleh. Orang kusta tidak boleh. Makanya Yesus melawan semua struktur seperti ini yang membuat orang merasa diri tidak berharga dalam hidup. Iya, iya. Jangan kau hakimi dia. Bantulah dia Romo untuk berjalan hebat. bersama dan melihat hidup. Saya Dan bilang jadi Romo bahagia. hebat. Saya suka Jangan, masuk saya di tidak. komen. Iya. Hanya Paus Franciscus bilang begini, sebelum kau jadi sangat spiritual, jadilah sangat manusiawi. Ya. Dan ingat, sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Di mana Yesus Amin. menolak orang kusta, di mana Yesus menolak orang secara struktur sosialnya tidak dianggap, di mana Yesus menolak untuk masuk ke dalam rumahnya Sakeus, Simon pendosa, tidak ada. Lalu sekarang engkau mau ikut Yesus, lalu engkau mendiskreditkan orang-orang yang dalam status sosialnya kurang diterima. Jadi nangis. Jangan nangis, Ibu. Tangisan itu adalah doamu juga. Menangislah sampai semua kesusahanmu jadi berkat. Begitu. Amin. Oke, teman-teman. Romo, Oh, ya, makan ini. siang. Iya, Ya, saya oke. mau makan Turun siang. dulu Om ya, Boy, Romo, karena saya makan siang sudah ya. jam 2. Iya. Siap. Iya, Tuhan sampai. berkat semua, God bless saya you. makan siang dulu. Kamu kesian. Kasih, Pak. Nanti ketemu lagi Bu Magda. Kalau ada pertanyaan dicatat, ditampung, oke? Iya, oke. Dan saya tuh sangat sayang Protestan itu. Sangat sayang mereka. Yang sekarang lagi sayang titanium lagi ya. Ah, ini bahaya sekali. Kita Aluminium, titanium, uranium, urinium, tidak tahu apa lagi. Black, apa lagi? Nikel, tembaga. Yo, terima kasih ya. ya. Sampai jumpa. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Tapi kesian yang di Indonesia Timur sudah jam 2 pagi, oke? Sampai jumpa. Bye. Makasih Pak. Bye-bye. Om Boying, besok ya Om Boying. Terima kasih Om Boy. Oh, Ayo. Alve. Salve, Tuhan berkat. Tadi sudah berkat ulang-ulang biar sudah. Ingat, sebelum menjadi sangat spiritual, jadilah sangat manusiawi. Oke? Jangan lupa Iya. itu. Ingat, sabda menjadi Oke. manusia dan tinggal di antara kita, antara kesibukan kita, antara kecemasan kita, antara ketidaktahuan kita, antara masalah kita, dia ada di tengah kita. Dan ingat selalu, seperti Petrus, Tuhan, jika engkau di sana, biarlah saya berjalan di atas badai. Petrus tidak meminta menenangkan badai, tapi berjuang untuk menari di atas badai. Karena itu, belajarlah menari di atas badaimu, dan jangan kau tunggu sampai badaimu berlalu. Sebab cinta Allah lebih kuat daripada taufanmu. Tuhan memberkati, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.